Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Segintar Ramadan, mahasiswa dari Prodi Sastra Indonesia, jurusan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan menyampaikan tugas pendidikan Pancasila saya yang berjudul Rangkuman Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang periode pengusulan Pancasila. Yang pertama, terdapat perumusan Pancasila dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI pertama. Selanjutnya, BPUPKI dibentuk oleh pemerintah penduduk Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Kemudian, BPUPKI diketuai oleh Dr. Regiman Widyaningrat dan 2 orang ketua muda atau wakil ketua, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichi Bangmase. Lalu, BPUPKI dibentuk oleh Letjen Kumikachi Harada, Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta pada 29 Mei 1945. Tokoh-tokoh yang menyampaikan usulan tentang dasar negara yaitu Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan Supomo. Insinyur Soekarno sendiri menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara diberi nama Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Dengan rumusan, yang pertama nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, yang kedua internalisme atau kemuliaan, yang ketiga mufakat dan demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ketuhanan yang berkebudayaan. Selanjutnya diterimanya Pancasila bagi dasar filsafat negara. Kemudian dibentuk panitia kecil terdiri dari 8 orang, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Ki Haji Wahid Hashim, Muhammad Yamin, Sutarjo, A.A. Maramis, Otto Iskandar-Dinata, dan Muhammad Hatta, yang bertugas menampung usul-usul seputar calon dasar negara. Kemudian dilanjutkan dengan periode perumusan Pancasila. Yang pertama, dilaksanakannya sidang BPUPKI kedua dilaksanakan pada 10 Juni sampai 16 Juli 1945 dengan disetujui naskah awal pembukaan hukum dasar. Kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Selanjutnya, pada alinea keempat, Piagam Jakarta terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, terjadi perubahan peta politik dunia karena jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Dan pada tanggal 7 Agustus 1945, pemerintah penduduk Jepang di Jakarta mengeluarkan maklumat yang berisi. Yang pertama, pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia atau disingkat dengan PPKI. Panitia akan dilantik pada tanggal 18 Agustus 1945 dan mulai bersidang 9 Agustus 1945. Dan direncanakan 24 Agustus 1945 di Indonesia untuk memerdekakannya. Selanjutnya, pada tanggal 8 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman dipanggil Jenderal Taruchi ke Saigon, Vietnam, untuk segera membentuk suatu panitia persiapan kemerdekaan bagi Indonesia. Anggota PPKI terdiri dari 21 orang, yaitu terdiri dari Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta sebagai wakil, Rajiman, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar-Dinata, Purboyo, Suryo Hamidoyo, Sutarjo, Supomo, Abdul Qadir, Yap Changbing, Muhammad Amir, Abdul Abbas, Ratulangi, Adi Pangeran, Ratu Harhari, I Gede Puja Hamidan, Paji Suroso, Wahid Hashim, dan Muhammad Hasan. Dengan jatuhnya bom di Nagasaki pada 9 Agustus 1945, menjadi kekuatan Jepang semakin lemah dan terpaksa menyerah tanpa syarat pada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Dan ketiga, periode pengesahan Pancasila. Pada 15 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia
mereka disambut oleh para pemuda yang mendesak agar kemerdekaan bangsa Indonesia harus disampaikan. Namun, Soekarno dan Hatta Keringat Sendengkok merupakan tidak para pemuda mengetahui bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dicetuskan pada 17 Agustus 1945. Naskah teks proklamasi kemerdekaan itu digagas dan ditulis oleh dua tokoh proklamator yaitu Muhammad Hatta dan Soekarno, sehingga dinamakan Dwi Tunggal. Kemudian diketik oleh Syahid Imalu. Pada tanggal 8 Agustus 1945, Soekarno menambah 6 anggota PPKI. Mereka adalah Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantara, Kasman Singgoedimojo, Sayuti Malik, Iwa Koisuma, Sumatri, dan Ahmad Subarjo. Dengan putus-putusan penting yang dihasilkan mencakup hal-hal berikut. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden pertama. Yang ketiga, membentuk KNIP atau KNIP anggota yaitu mantan anggota PPKI dan tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Komite ini dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 dengan diketuai oleh Mr. Kasman Singgoedimojo. Rumus Pancasila kemudian dalam pembukaan Undang-Undang 1945 adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan adil beradab. 3. Persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekianlah materi rangkuman dari saya tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa. Apabila ada kekurangan materi dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.